Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen selaku tim penilai. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Suhendar, asal sekolah dari SMP Negeri 4 Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Pada pagi hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai prasyarat PPG tahun 2001 Angkatan 4. Untuk itu, mohon masukan dari Bapak Ibu dosen. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai proses pembelajaran, ya, Bapak persilakan untuk berdiri. Bapak ingin mengecek grafia anak-anak Bapak. Nah, coba dicek. Oke, kalau yang perempuan memang kita aturannya tidak ada dasi. Mantan dasinya mana, nak? Enggak. Lain kali sebelum berangkat ke sekolah dicek ya. Jadi kita memakai sesuai dengan atribut yang sudah ditentukan. Ya, silakan dulu. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, hebat banget. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, hebat banget. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tetap bersyukur kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa di ruangan kita ini untuk mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Oke, ketua kelas, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Setelah berdoa nanti diikuti dengan menyanyikan lagu demi saya. Yo, sekali silakanlah di berdoa. Coba. Yo, doa mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, sebelum kita lanjutkan, Bapak absen dulu satu persatu. Al-Zikri, Pak. itu Sulmanra. Iya, Pak. Ya. Berarti tidak ada yang tidak hadir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Anak-anak Bapak, karena kita masih dalam masa pandemi, ya, kita harus mentaati protokol kesehatan. Ya, ada 3M yang harus kita taati. Yang pertama, nak, mencuci tangan.
tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Jadi yang tiga ini harus kita taati sehingga kita nanti terhindar dari virus corona. Paham anak-anak Bapak semuanya? Dan biar lebih semangat, tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Iya, luar biasa sekali. Berarti anak Bapak masih tetap semangat. Ingat ya, kita harus selalu bahagia. Oke. Dan kemarin kita sudah belajar tentang dampak-dampak globalisasi. Atau siapa yang masih ingat tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, ada, silakan. Oke, bentuk-bentuk globalisasi luar biasa sekali. Siapa lagi? Saya Pak, Selamat, silakan nak. perubahan sosial budaya pada era globalisasi. Perubahan sosial budaya pada era globalisasi. Ya, luar biasa sekali. Sekarang Bapak yang bertanya, siapa yang bisa memberikan satu contoh ya tentang globalisasi di bidang iptek? Saya Pak, Ini Sandini, silakan. menurut saya satu, banyaknya mesin-mesin yang canggih. Banyaknya mesin-mesin yang canggih, ya. Dua, meningkatnya komunikasi. Meningkatnya komunikasi, luar biasa sekali ya. Katanya meningkatnya komunikasi, apalagi sekarang kita menggunakan HP. Ya, kita di sini nanti kita bisa berkomunikasi dengan saudara kita yang ada di daerah yang lain, misalnya di Jakarta. Itu adalah salah satu ya globalisasi di bidang internet. Untuk materi kita pada hari ini adalah tentang dampak-dampak globalisasi. Namun sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin menanyakan materi pada pertemuan yang lalu. Oke, siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan yang lalu? Saya Pak, Oke, Anda silakan. bentuk-bentuk globalisasi Pak. Ya, bentuk-bentuk globalisasi. Ya, luar biasa sekali. Siapa lagi? Saya Pak, Ya, selamat. perubahan sosial budaya pada era globalisasi. Perubahan sosial budaya pada era globalisasi. Ya, luar biasa sekali. Sekarang Bapak yang bertanya, siapa yang bisa menyebutkan contoh ya globalisasi di bidang iptek? Saya Pak, Desa Andini. menurut saya satu, banyaknya mesin-mesin yang mempengaruhinya. Ya, banyaknya mesin-mesin yang mempengaruhinya. Oke, apa lagi? Meningkatnya komunikasi. Meningkatnya komunikasi. Ya, itu adalah contoh dari iptek yang terjadi pada zaman sekarang. Misalnya meningkatnya tingkat komunikasi. Ya, apalagi sekarang ya, mulai dari anak-anak sampai yang tua, kita mengenal HP. HP ini bisa kita gunakan sebagai alat berkomunikasi. Ya. Untuk lebih jelasnya, ya, ini ada dua gambar yang Bapak tampilkan. Sekarang tugasnya, coba anak-anak Bapak amati apa yang terjadi pada gambar 1 dan 2. Setelah diamati nanti, ya, silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan tentang gambar yang Bapak tampilkan. Oke, sudah diamati? Sudah. Sekarang Bapak yang bertanya. Apakah gambar ini terjadi di sekitar kita? Ya. Jawabannya iya. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menjelaskan gambar 1 dan gambar 2? Saya Pak, Oke, Zikri, silakan nak. gambar 1 ada 2 orang anak yang sedang main HP. Gambar kedua? Gambar 2 ada 1 orang anak yang sedang main game. Ya, bagus sekali. Ya, gambar 1
ya kata Zikri ada 2 anak yang sedang memegang HP. Kemudian gambar 2 adalah seorang anak yang sedang memegang HP, bisa jadi ini sedang main. Nah, itu adalah penjelasan gambar 1 dan 2 dari Zikri. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, ya, apakah dari 2 gambar ini, ya, akan menyebabkan dampak positif dan negatif? Ya. Iya. Ya. Oke, siapa yang bisa menyebutkan dampak positifnya? Saya Pak. Salma, silakan. Memudahkan dalam berkomunikasi. Iya, luar biasa sekali, memudahkan dalam berkomunikasi. Nah, kita tengok kan di sini ada HP. Ya, dengan HP kita bisa berkomunikasi dengan jarak jauh. Itu adalah dampak positifnya. Oke, yang kedua, dampak negatif. Saya Pak. Fatma, silakan. Dapat menyebabkan sakit mata. Dapat menyebabkan sakit mata. Iya, bagus sekali. Apabila kita memakai HP, ya, apalagi menonton YouTube, ya, yang berlebihan akan menyebabkan sakit mata. Itu adalah dampak negatif dari gambar yang Bapak tampilkan. Nah, jadi dengan gambar yang Bapak tampilkan ada kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu dampak globalisasi. Untuk lebih jelasnya, ya, Bapak tampilkan tujuan pembelajaran kita. Di mana tujuan pembelajaran kita untuk pagi hari ini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi dampak positif dan negatif globalisasi dengan baik. Yang kedua, menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia saat ini sebagai dampak dari arus globalisasi dengan baik. Yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia sebagai dampak positif dan negatif globalisasi dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang dan dampak positif dan negatif globalisasi yang terjadi saat ini. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pagi hari ini. Paham semuanya kan? Terus selanjutnya di dalam pembelajaran ini kita ada 3 penilaian yang Bapak ambil. Yang pertama penilaian sikap. Ada sikap spiritualnya yang harus Bapak nilai, kemudian sosialnya. Penilaian kedua adalah penilaian pengetahuan. Nanti Bapak kasih tugas, uji evaluasi di buku ada, kemudian dikerjakan di rumah. Pertemuan selanjutnya dibawa ke sekolah, baru Bapak periksa. Dan yang ketiga, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran 3, kita akan melaksanakan diskusi. Jadi nanti ada penilaian keterampilan. Bapak akan menilai keaktifan anak-anak Bapak dalam menjawab, ya, bertanya, menanggapi atau menambahkan. Nah, itu adalah penilaian pembelajaran kita pada pagi hari. Dan untuk lebih jelasnya ini buku aja Bapak bagikan satu persatu. Ya, bisa dilihat materinya, dampak globalisasi. Baik, untuk lebih jelasnya, Bapak akan menyampaikan secara garis besar materi kita pada pagi hari ini. Sudah siap anak-anak Bapak semuanya? Siap. Oke. Perhatikan ke depan, ya.
Globalisasi mempunyai manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Ya, namun di sisi lain, globalisasi itu nanti akan berdampak positif dan negatif. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah kalian dapat merasakan pengaruh negatif dari globalisasi? Iya atau tidak? Ya, seperti yang disampaikan tadi. Ya, kalau kita menggunakan HP yang berlebihan, ya, misalnya kita menonton YouTube atau mencari bahan-bahan pelajaran terlalu lama, akan menyebabkan sakit mata. Itu adalah dampak globalisasi yang kita rasakan pada saat sekarang. Terus apa dampak positif dari globalisasi? Dampak positif dari globalisasi itu, ya ini ada beberapa poin yang Bapak tampilkan. Yang pertama, berkembangnya urbanisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara akan semakin meningkat. Selanjutnya, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Jadi ada dampak positifnya terhadap kehidupan kita di dalam masyarakat. Kemudian komunikasi semakin cepat dan mudah, sudah jelas penggunaan HP. Berkembangnya dunia pariwisata. Misalnya kita menggunakan HP. Dengan HP nanti kita akan memperlihatkan, ya, bagaimana tempat wisata yang ada di Indonesia ini bisa kita perlihatkan kepada negara lain. Misalnya Bali. Tengok pesona keindahan dari Bali. Itu bisa kita perlihatkan melalui HP terhadap negara lain. Kemudian yang terakhir, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Ini masih berkaitan dengan iptek. Seperti HP yang sudah Bapak gambarkan tadi, gambar 1 dan gambar 2 di sebelah. Itu adalah dampak positifnya. Terus apa dampak negatif dari globalisasi? Ini ada 3. Yang pertama, westernisasi. Bisa diperhatikan gambar ini. Ya, ini adalah salah satu dampak negatif, ya, yang berupa westernisasi. Ya, ada yang rambutnya ke atas. Atau coba amati. Ini gambarnya tentang apa? Ada yang tahu? Gaya orang barat. Gaya orang barat yang ditiru oleh bangsa kita. Ada rambutnya, ya, ke atas. Atau contoh lain misalnya gaya barat yang bisa kita lihat. Memakai tato. Itu termasuk westernisasi. Kemudian ada demoralisasi. Perhatikan ini. Ini gambar apa ini? Gambar siswa. Ya, gambar siswa ini SMP. Tengok pakaiannya. SD, SMA. Ya, ini adalah anak SMA. Bajunya diapakan itu? Dicoret-coret. Ini kebiasaan sekarang yang terjadi. Misalnya kelas 3 SMA lulus. Kemudian mereka merayakannya dengan dicoret-coret lagi, ditanda-tangani. Kan seperti itu. Ini termasuk adalah demoralisasi. Ya, artinya moral dari anak sekolah ini turun. Itu adalah dampak negatif dari globalisasi. Dan yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ini? Rumah. Bagus atau jelek? Bagus. Yang ini? Rumahnya jelek. Tengok lagi. Di tepi pantai atau di pinggir sungai. Ada aliran sungai, kemudian banyak sampah. Ini terjadi kesenjangan, berarti ini milik orang kaya atau yang miskin? Kaya. Ini yang kaya, yang ini
juga termasuk dampak negatif globalisasi. Terus apa lagi? Perhatikan gambar yang keempat. Ini gambar apa ini? Tahanan. Tahanan ini biasa kan kalau kita misalnya menonton berita, ya ada misalnya pemakaian narkoba, ini sebagai contoh, atau ada pembunuhan. Ini adalah termasuk kriminalitas yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian nomor 5, pencemaran lingkungan. Tengok ini adalah di pesisir pantai. Bagaimana di tepi pantainya? Bersih atau kotor? Kotor. Banyak sampah yang kita temukan. Termasuk juga dampak globalisasi. Dan yang terakhir adalah kenakalan remaja. Siapa yang bisa mengamati gambar yang keenam? Itu tentang apa? Kayak Pak, Ya, silakan. seorang siswa yang merokok. Seorang siswa yang merokok. Seorang atau dua orang? Dua. Ini adalah gambar siswa. Ini kalau diperhatikan tentunya anak SMP, SMA, SD. SMP setingkatan dengan kita sedang merokok. Ini nampaknya di mana ini tempatnya? Kalau di perkotaan ini di dalam angkot. Ada 3 orang siswa laki-laki, yang 2 orang merokok, sedang pakaian seragam sekolah. Ini juga termasuk dampak dari globalisasi. Jadi yang seperti ini jangan kita contoh, tetapi kita hindari dari lingkungan kita. Masih ada pertanyaan nak tentang materi yang Bapak sampaikan? Ya. Ya. Ayo. Apa pertanyaannya nak? Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa dampak positif dari globalisasi ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Apa iya. itu Pak efektivitas dan efisiensi? Di dampak positif ya, ada dampak efektivitas dan efisiensi. Ya. Oke. Atau ada yang tahu pengertiannya? Yang lain? Ya. Oke. Ayo kita catat bersama. Mungkin di buku aja tidak ada Bapak buat ya pengertian dari efektivitas dan efisiensi. Oke. Masih ada pertanyaan nak? Masih ada? Ya. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita akan mengerjakan LKPD. Jadi sesuai dengan kelompok yang sudah kita atur sebelumnya, kelompok IPS kita ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, biar lebih semangat. Kelompok 2. Yes. Kelompok 3. Yes. Kelompok 1. Yes. Ya, luar biasa sekali. Masih semangat ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini LKPD-nya Bapak bagikan. Dan coba perhatikan sebelum mejanya diatur, apa tugas dari LKPD-nya. Tugasnya ya anak-anak Bapak berdiskusi tentang gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Atau buka dulu LKPD-nya. Buka LKPD itu semuanya. Nanti tugasnya misalnya kelompok 1 dapat gambar 2, atau misalnya kelompok 2 dapat gambar 1. Tugasnya di sini, kolom pertama perhatikan. Nanti anak-anak Bapak mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada gambar tersebut. Paham? Kemudian kolom yang kedua, anak-anak Bapak menyimpulkan apakah gambar yang diamati berdampak positif atau negatif.
Kemudian kolom yang ketiga itu nanti anak bapak ya mengamati apakah yang terjadi pada gambar itu berpengaruh terhadap lingkungan di paham? Oke, kalau sudah paham silakan duduk berkelompok sesuai yang kita tetapkan. Oke, silakan kerjakan KPD-nya. Bapak harap kerja sama ya. Misalnya kelompok 1 kalau ada yang tidak paham ditanyakan. Ya, kalau sudah selesai menunggu kawannya yang belum, silakan diskusikan siapa nanti moderatornya. Ya. Siapa yang penyanyinya. Jadi kalau sudah depan kita ambil lagi. Siap? Oke, yang pertama kita urutkan pertanyaan kelompok 1, silakan. Yang kelompok 2 dan 3, kalau ada nanti misalnya pertanyaan atau menanggapi, dipersilakan ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang gambar 2 yang akan disampaikan oleh teman kami Fitriati. Menurut kelompok kami, fenomena di gambar 2 adalah gambar 3 orang tukang ojek yang sedang melakukan menunggu penumpangnya, di mana tukang ojek tersebut memakai seragam yang sama dan memakai masker sesuai protokol kesehatan. ya. Fenomena ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Pengaruhnya terhadap kehidupan dapat mengurangi kemacetan, hemat biaya dan lebih murah. Itulah hasil diskusi kami pada hari ini. Jika ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3, silakan. Ya, ada pertanyaan kelompok 2 dan 3 dipersilakan. Oke, dari Dedi Amelia, silakan. Menurut kelompok kami, pertanyaannya adalah apakah Gojek dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia? Ya, apakah Gojek dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Oke, pertanyaan 1. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Ya, dari kelompok 3, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya siapa pendiri Gojek. Bagus. Ya, siapa pendiri Gojek? Pertanyaan dari kelompok 3. Oke, masih ada lagi? Tidak ada. Nah, Baiklah, jika tidak ada lagi, kami akan berusaha untuk menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2. Untuk menjawab itu, kami meminta waktunya kurang lebih 5 menit untuk mendiskusikan jawabannya. oke, boleh. Lebih kurang 5 menit. Ya, bagaimana kelompok 1 sudah? Sudah. Oke, kalau sudah silakan jawab pertanyaan kelompok 2 dan 3. Baiklah, kami akan menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2. Soal nomor 1 akan dijawab atau disampaikan teman kami Rika Lestari. Oke. Tidak, karena Gojek kebanyakan ditemukan di daerah perkotaan, sehingga rakyat dan di pedesaan masih banyak yang belum dapat merasakan dampak positif dari Gojek. Tambahan jawaban nomor 1. Ya, ada tambahan dari Tambahan menurut saya, masyarakat di perkotaan belum tentu juga semua merasakan dampak positif Gojek. Karena beberapa faktor seperti banyaknya orang yang tidak mempunyai HP. Nah, itu dia jawaban kami. Apakah kelompok 2 bisa menerima jawaban yang kami temukan? Bisa. Untuk soal nomor 2, mohon maaf kami belum bisa menjawabnya tentang pertanyaan siapa pendiri Gojek. Mungkin ada kelompok yang lain yang bisa menjawabnya? Ada. Ya, boleh. Ya. Dari kelompok 3.
Ya, bagus. Ya, pendiri Gojek adalah Bapak Nadiem Makarim. Oke. Terima kasih Ramana Saputra yang telah membantu kami untuk menjawab soal nomor 2. Sekianlah hasil diskusi kami pada hari ini. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ya. Sebelum kami tutup hasil diskusi kami pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kami meminta maaf atas kehilangan kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali untuk kelompok 1. Baik, untuk lebih jelasnya kita simpulkan saja LKPD kita ini. Ayo, siapa yang bisa mengulangi membaca gambar 1? Saya Pak. Oke, Fatma, silakan. Aliran sungai yang dipenuhi dengan sampah. Oke, aliran sungai yang dipenuhi oleh sampah. Gambar 2, boleh dibuka LKPD-nya. Gambar 2, siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, selamat dari kelompok 1. Ada 3 orang Gojek yang sedang memasak dan memakai seragam serta memakai masker untuk menunggu penumpang. Yang jelas itu adalah gambar tentang tukang ojek. Ya, masih pakai masker berarti masih dalam masa pandemi. Ayo, siapa lagi? Gambar 3. Pak. Ayo, Nanda. Beberapa orang yang menirukan gaya orang barat. Beberapa orang yang menirukan gaya orang barat. Ya. Bagus sekali. Nah, biar lebih jelasnya Bapak simpulkan ya. Kalau gambar 1 itu benar yang disampaikan tadi, ini adalah gambar aliran sungai yang dipenuhi oleh sampah. Kalau gambar kedua, tengok, itu adalah gambar tukang ojek. 3 orang nampaknya di situ yang memakai masker. Kemudian gambar 3, itu orangnya banyak kan, tetapi sebagian adalah orang yang meniru gaya orang barat. Rambutnya ada yang diikat, yang diwarnai, kemudian pakai kalung. Itu adalah termasuk waternisasi, dampak negatif globalisasi. Ada yang ditanyakan anak-anak Bapak? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan karena waktu kita sudah hampir habis untuk pelajaran IPS, kita simpulkan saja bersama. Ya. Oke, sebelum Bapak yang menyimpulkan, siapa yang bisa menyimpulkan materi dampak-dampak globalisasi? Pak. Oke, Anda. Dampak globalisasi ada 2. 1 dampak positif dan yang 2 dampak negatif. Ya, bagus. Ya, dampak globalisasi itu ada 2. Ada positifnya, ada negatifnya. Siapa lagi? Saya Pak. Ya, masih dari kelompok 1. Dampak positif globalisasi. 1. Bagaimana urbanisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. 2. Meningkatnya atau meningkatnya dalam berkomunikasi. 3. Berkembangnya perekonomian sebuah negara. 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Luar biasa sekali jawaban dari kelompok 1. Oke, siapa lagi yang bisa? Dari kelompok 2, Risa. Dampak negatif ada 3. Westernisasi. 2. Demoralisasi. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang diterima masyarakat belum merata. Oke, itu adalah dampak negatif dari globalisasi. Biar lebih jelasnya Bapak simpulkan secara keseluruhan. Tengok, ya kesimpulannya untuk materi kita pada pagi hari ini, ya Bapak bacakan saja. Globalisasi memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat saat ini. Dampak yang ditimbulkan bisa negatif dan positif. Dampak positifnya antara lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan. Sedangkan dampak itu tadi dampak positif atau negatif? Positif. Dampak
positifnya. Kalau dampak negatifnya, ya terjadinya westernisasi, demoralisasi, kemudian kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, kenakalan remaja, dan pencemaran lingkungan. Kemudian ada lagi individualisme yang tinggi, serta dampaknya terhadap bidang kehidupan, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Itu adalah kesimpulan materi kita pada pagi hari. Untuk lebih jelasnya, ya, karena kita tadi sudah berdiskusi, ya, luar biasa sekali. Anak-anak Bapak sudah aktif, ya, Bapak harapkan tetap dipertahankan, ya, karena ini nanti akan memberikan nilai positif bagi kita. Yang biasanya kita tidak pernah berbicara di depan orang banyak, nanti akan terbiasa kita berbicara di hadapan orang banyak. Jadi ada nilai positifnya. Paham anak-anak Bapak semuanya? Oke. Untuk penilaian pengetahuannya silakan kumpulkan RKPD-nya per kelompok ke depan. Kemudian untuk meningkatkan pemahamannya, ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi di pendahuluan, silakan kerjakan tugas yang ada di buku ajar, ya, di buku ajar tentang uji evaluasi. Minggu depan dibawa kembali ke sekolah. Itu tugasnya. Paham anak-anak Bapak semuanya? Paham. Dan yang terakhir, Bapak ingin menanyakan, bagaimana perasaannya selama kita proses pembelajaran hari-hari ini? Senang? Luar biasa sekali. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan, ya, banyak positif yang kita ambil. Apa yang Bapak sampaikan, ya, dapat dipahami tentang materi dampak-dampak globalisasi. Dan untuk yang terakhir, silakan nanti dibaca materinya, ya, tentang upaya-upaya menghadapi globalisasi. Jadi pertemuan besok materi kita adalah upaya dalam menghadapi globalisasi. Mungkin demikian saja, ya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillah.